Selamat datang di Deutsch Lernen, tempat belajar bahasa Jerman andalan untuk kalian. Oke, kita belajar berhitung ya sekarang. Jadi kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menyebutkan angka ya, angka dalam bahasa Jerman. Ya, jadi kita akan belajar dari 0 sampai 12 dulu. Die Zahlen. Oke, jadi kalau misalnya saya biasanya ngomongnya kayak gini. Kalau Zahlen itu Zahlen, Zahlen, Len ya, Len. Die Zahlen. Apa ini? Ya, itu adalah the number. 0 bis 12 ya. Jadi kalau misalnya sampai, kita itu dalam bahasa Jerman adalah bis ya. Ngomongnya ya bis juga. 0 bis 12 ya, 0 sampai 12. Oke, gimana cara bacanya? Mulai dari ini, 0 ya. Bacanya 0 seperti biasa. Terus ini apa? Eins ya, bukan eins. Jadi kalau misalnya ada kata ini, ada huruf E gabung dengan huruf I bersamaan, kita ngomongnya I gitu. Eins. Jadi di sini eins ngomongnya. Terus yang ini gimana? Zwei ya. Zwei. Jadi kalau ada Z nih, ada Z di awal kata, kalau saya biasa nyebutnya zwei ya, seperti yang ini ya, Zahlen. Maka ini juga zwei. Zwei ya. Y, ngomongnya Y pakai karena ini EI kan, jadi diganti dengan I. Jadi ngomongnya zwei. Berarti yang ini adalah iya betul, dry. Dry. Terus ini apa? Vier. Ya, wir ngomongnya begini aja. Kalau ini apa? Fünf. Jadi kalau ditulis ya kurang lebih seperti inilah ya. Fünf. Nah, kalau U ada umlautnya, ya ada umlaut itu adalah titik 2 ya yang di sini. Biasanya kita ngomong seperti fünf, fünf. Tapi E-nya itu hampir nggak kedengeran ya. Jadi seperti fünf. Yo, coba gimana? Fünf. Oke, coba sekali lagi. Fünf. Oke, terus apa lagi? Sechs ya. Kalau misalnya S-nya di depan, ada huruf S di depan, biasa kita nyebutnya dengan Z ya. Jadi kalau di sini kita nulisnya adalah Sechs. Nah, Sechs ngomongnya kurang lebih seperti itu. Sechs. Terus ini ada lagi Sieben. Ya, ingat kalau S-nya di depan kita melafalkannya seperti Z ya, yaitu Sieben. Sieben. Terus ini gimana bacanya? Ya. Kayak gitu. Nah, ini gimana? Neun, noin. Bacanya noin ya. Kalau EU, nah, kalau EU kita ganti dengan OI. Ya, jadi kalau EU dibacanya OI, noin. Noin. Terus ini apa? Tadi huruf Z-nya di depan, ya, Zen. Ya, kita biasa ngomongnya Zen, gini ya. Zen. Sieben, neun, Zen. Ada lagi apa ini? Elf ya, elf ya. Teman-teman kalau misalnya huruf E-nya ada tanda seperti ini ya teman-teman tahu lah ya, seperti di bahasa Sunda dia nyebutnya E bukan E. Jadi yang ini 11 bacanya elf. Yang terakhir adalah 12. Gimana? Ya, 12. Jadi 12. Kalau ada O terus ada umlautnya, ada titik duanya, kita bisa ganti dengan seperti huruf E ya. 12. Oke, sekali lagi 12. Oke, itu 0 sampai 12. Nah, kalau 13 sampai 20 aturannya ada beda dikit ya, aturannya ada beda dikit. Ya, sama seperti tadi. Kalau 13 sampai 20, ingat intinya dalam angka Jerman itu sebut yang di belakangnya dulu. Coba ini 13. 13 kita menyebutnya dari dry lalu zen ya kan? Karena 3 tambah 10 sama dengan 13. Maka kita menyebutnya adalah dry zen. Cara pengucapan dry sama dengan yang di sini ya. Begitu pula dengan yang zen di sini. Zen. Mana itu tadi? Zen. Oh yang 10 ini. Sama ya dengan yang ini. Dry-nya yang seperti ini. Dry mana? Dry
terus ini Zen. Jadi ngomongnya dry Zen. Oke? Oke, 13 dry Zen. Terus Vir Zen. Fun Zen. Ya, lihat bentuk huruf yang bentuk angkanya yang awal dry, vir, sama funf. Nggak ada yang beda kan? Nah, dry, vir, funf. Yang beda mulai dari 16. Zex. Nah, kalau ini kan Zex yang biasanya ya. Zex yang biasa ada S-nya nih yang di belakang. Tapi kalau yang di sekarang nggak ada. Jadi kita nyebutnya ya udah berarti seperti yang Zex tadi, tapi nggak pakai S kan? Berarti Zex apa Zen-nya? Ya udah berarti Zen-nya ngikutin yang itu tadi. Zex Zen. Oke, Zex Zex Zen. Jadi kalau misalnya teman-teman agak bingung cara pengucapannya, satu-satu aja ya. Zex, habis itu ngomong Zen. Ya, kalau misalnya teman-teman bisa berlatih, makin lama makin cepat ngomongnya ya. Zex Zen. Zex Zen. Jadi pelan-pelan aja dulu. Zex, terus Zen. Seperti itu ngomongnya. 17. 17 bukan Sieben Zen ya. Tapi N-nya itu hilang. Jadi zip. Kita cuma ngomong zip-nya doang ya. Coba. Zip, 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 zen. Gimana tadi? Zip, zen. Zip, zen. Oke, zip, zen. Ah, zen. Masih sama. Terus, noin zen juga masih sama. Kalau ini 20 kita bicaranya Swansea ya. Jadi ngomongnya seperti Swan ya. Ingat tadi Z bisa kita lafalkan sebagai TZ ya. Swan, terus Z. Swansea. Z Swansea. Coba. Gimana cara pelafalannya? Swansea. Swansea. Oke, Swansea. Sih ya. Ini bisa teman-teman lafalkan sebagai Z atau mungkin bisa juga dilafalkan sebagai kayak S ya. Swansea. 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 Oke, cara bacanya seperti itu. Kalau Z-nya itu bukan di huruf yang bukan di huruf yang merupakan paling depan dari suatu kata. Jadi ngomongnya Swansea. Oke? And then lanjut lagi. Kalau 10 sampai 100 masih sama seperti tadi. Tadi kita udah belajar Zen ya. Zen, terus apalagi Swansea. Terus ini Draisih. Nah, coba lihat di sini. Dia bukan zik ya, tapi ada huruf seperti beta ya. Jadi ini apa hurufnya? Lupa saya. Pokoknya huruf B tapi untuk menggantikan SS. Jadi kalau di bahasa Jerman, beta itu untuk menggantikan double S. Gimana cara ini membacanya? Oke, yang ini cara bacanya adalah ya seperti yang itu tadi, dry, terus ya pelafalannya masih sama, dry sih, oke? Dry sih, coba ya seperti yang Swansea ini ya, kita melafalkannya dry sih. Yang lainnya sama, Virsi, Funsi, terus Zekzih ya, bukan seksi, tapi Zek, Zek, Zih, Zeksih, Zeksih. Terus Sipzih ya, Sipzih. Ingat ini N-nya hilang, EN-nya hilang, jadi Sipzih seperti yang tadi ya. Terus Ahzih, Neunzih. Terakhir adalah Einhundert atau teman-teman ngomong hundert juga boleh. Oke? Oke. Nah, sekarang kita coba tes apakah teman-teman bisa untuk menyebutkan angka menggunakan pola tadi. Kita lihat. Oke. The best goalkeeper in Jerman, Manuel Neuer. Berapa angkanya? 1 ya, berarti angka 1 adalah 1. Kita menulisnya dalam bahasa Jerman ya. Yang ditulis ini adalah yang katanya ya, bukan cara pelafalannya tadi. Terus ini, restoran populer, 77. Kayak gimana? Oke, ingat kalau misalnya di dalam bahasa Jerman, angka puluhan itu dari yang belakang dulu. Belakangnya siapa? Belakangnya adalah 7. Berarti kalau 7 kita tulis Sieben ya, Sieben terus Siebzig. Oke, Sieben Siebzig. Coba kita lihat. Siebzig tulisannya kayak gini enggak? Oh iya betul ya, Siebzig. Jadi bukan Siebenzig. Oke. Jadi ini merupakan gabungan 3 ya.
Sieben itu adalah 7, 7 yang belakang ya. Terus adalah dan, zip 77. 77. Berapa? 70 ya, 70, sorry. Berarti ini adalah 77. And the next one is ya logo terkenal. Logo terkenal 234. Ya kita fokus di angka yang tengah aja ya. 234. Gimana cara ngomongnya? Berarti dari 200 dulu kita ngomong. Dari 200 berarti gimana? 200 ya, 100 ya tulisannya bukan 100. 100. 100. Oke, coba kita lihat apakah betul. Oke, seperti itu ya. 200. 200. 200. Terus 34. Berarti 4 dulu ya. 4 dulu yang kita tulis. Berarti Vir und 30 Dreissig. Vir und Dreissig. Oke, Vir und Dreissig. Ya memang panjang ya. Jadi kita punya ada 3 kata di sini. 200 itu 200. Terus Vir itu adalah yang 4 itu tadi ya. 4 und ditambah Dreissig 30. Jadi 234. Ingat ini yang untuk puluhan ya. Kalau puluhan cara pengucapannya seperti itu. Wah, berarti yang satu lagi makin panjang dong, ya kan? Coba. Kalau ribuan, gimana kita ngomongnya ribuan? Nah, kalau misalnya untuk yang ribuan, kita ngomongnya sebagai thousand ya, thousand. Jadi thousand itu ya seperti ini. 1000 berarti 1000 kan? 1000 terus 700. 700 ya. 700. Nah, ini Bapak lanjutin di bawah ya. Saya lanjutin di bawah. 700, 29. Berarti 9 dulu ya. Apa itu? 9 ya. 9 und 20. 20. Iya, 9 und 20. Oke, jadi seperti itu ya. Kita punya 4 bahkan di sini. 1000. 1000 adalah 1000, ya kan? 700, 700, 29, 29. Jadi 1729. Oke, seperti itu ya. Kita akan coba ketemu lagi dengan pertanyaan dalam bahasa Jerman yang berkaitan dengan angka di weekday selanjutnya. Oke, selamat belajar.